Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eman. Apa kabarnya, Bu Rati? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Eman bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Amin. ceria sekali hari ini, Bu. Enggak betul Pak. Saya ceria tetapi di dalam pikiran saya kok tidak terlalu ceria nggak Pak? Wah, kenapa? Kenapa, Bu Rati? Ada apa? Ada permasalahan apa? Enggak sedikit share nggak Pak? Oke, Berbagi silakan. gitu. Kalau dalam pembelajaran sih alhamdulillah berjalan lancar. Cuman ini saya sedang prihatin melihat lingkungan sekolah saya Pak. Kenapa? Eh, sekolah saya itu kan nopong di sekolah yang besar, kemudian ya adiwiyata gitu lah ya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Tapi Hmm, eh, perilaku anak semakin ke sini itu tingkat kedisiplinannya untuk menjaga lingkungan, untuk membuang sampah di dalam tempat sampah sesuai dengan label sampahnya itu semakin ke sini itu semakin berkurang Pak. Jadi anak itu membuang sampahnya sembarangan gitu. jadi masalah di sekolah itu tentang masalah sampah ini ya, karena anak-anak suka sekali membuang tidak pada tempatnya ya, terutama pada saat sampah penuh begitu ya. Nggih, jadi itu kalau misalnya anak-anak tanggung kadang tidak mau keluar saat istirahat, malah ada yang membuang sampah di laci gitu. Kemudian um, kalau misalnya istirahat kedua, tempat sampahnya sudah penuh, tong sampahnya sudah penuh, malah dibuangnya di atas tutupnya, Pak, gitu. Oh begitu. Terus situasi yang seperti apa sih yang pengen pengen ibu lihat itu, melihat sampah-sampah yang berserakan seperti itu? Ibu kepengennya bagaimana? Saya sih ingin mengembalikan sekolah saya, ingin melihat sekolah saya yang seperti dulu lagi, nggih, sekolah yang hijau, kemudian sekolah yang bersih gitu, sampah-sampah masuk di dalam tempat sampah tertutup rapi sehingga kan tidak ada bau, kemudian tidak berserakan dan hal itu tentunya nanti akan membuat nyaman warga sekolah gitu, Pak. Betul sekali ini yang disampaikan ibu ya. Kalau rapi, sekolahnya bersih, hijau, tidak ada sampah, ini tentunya akan membuat nyaman anak-anak untuk belajar begitu ya Bu ya. Nggih, Pak. Kira-kira ibu sudah ada rencana untuk melakukan menyelesaikan masalah ini? Rencana sih ada gitu ya Pak, cuman dari kemarin-kemarin itu saya belum belum percaya diri untuk melakukannya. Oleh karena itu ketika ada kesempatan ngobrol dengan Pak Eman tuh saya senang sekali gitu. Gimana Bu cara menyelesaikannya Ibu menurut Ibu? Rencana untuk menyelesaikannya? Ya, saya sih yang pertama Pak ingin mengingatkan anak-anak kembali tentang keyakinan kelas yaitu menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, lebih memotivasi anak-anak gitu tentang pentingnya kebersihan karena nanti hubungannya ada kesehatan, Pak. Hmm, kira-kira kalau misalkan Ibu melakukan itu ya, persentase keberhasilannya itu yang seperti apa Ibu? Jadi ukuran Kalau keberhasilannya. ukuran keberhasilannya berarti lingkungannya bersih, tidak ada sampah berserakan, kemudian anak-anak bisa memilah sampah gitu. Itu yang ingin saya inginkan di lingkungan Oh, sekolah. luar biasa Ibu ini. Semangat Ibu ya. Kira-kira ada Oke, potensi apa Pak. saja Ibu yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini? Eh, Potensi berarti kalau dari diri saya harus semangat nggih, kemudian komunikasi juga dengan anak-anak, kemudian saya ingin anak-anak memiliki kesadaran, motivasi yang tinggi untuk menjaga lingkungan karena lingkungan ramah lingkungan itu nantinya akan berdampak pada pembelajaran yang nyaman, itu Pak. Iya 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 iya. Kira-kira ada nggak Bu tantangan dari solusinya Ibu? Kalau dalam segi tantangan
Dalam segi tantangan itu, nggih, saya harus bisa berkolaborasi Pak dengan warga sekolah agar sama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih. Begitu ya. Nah, Ibu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya masalah ini selesai? Ya, seperti yang saya tadi katakan, saya akan bersama-sama dengan rekan guru, kepala sekolah berkolaborasi, mengingatkan anak-anak tentang keyakinan kelas, kemudian memotivasi mereka dengan menayangkan video mungkin tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan, dan juga mungkin bisa berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup, dinas lingkungan ya, untuk sosialisasikan, mungkin jadi anak-anak lebih tertarik Pak. Kalau guru sama gurunya sendiri kan udah bosen mungkin. Oh iya, iya betul betul betul. Terus mana dulu ini Bu yang mau dilakukan ini Bu, yang dilakukan dalam waktu dekat? Kalau untuk dalam waktu dekat, saya prioritaskan 2 Pak, yang mengingatkan kembali ke keyakinan kelas dan juga memotivasi anak-anak menayangkan video pentingnya kebersihan. Begitu. Komitmen apa ini Bu yang mau Ibu lakukan? Komitmennya, komitmennya Ibu. Oh, nggih, Oke, untuk menyelesaikan masalah ini. nggih, saya bertanggung jawab nggih Pak, ketika saya sudah punya rencana, maka saya harus bertanggung jawab dengan rencana saya. Saya harus berkomit, saya harus melakukan secara berkelanjutan, secara rutin agar dua rencana yang tadi awal itu dapat terlaksana dengan baik. Luar biasa Ibu, tanggung jawab sekali. Semoga bisa dilaksanakan nggih Bu nggih. Amin, terima kasih Nah, Pak. nanti kalau semisal berhasil, saya dikasih tahu ya Bu ya. Saya pengen tahu ini tentang solusinya Bu Ratih berhasil atau tidak supaya bisa ditularkan di sekolah lain. Iya Pak, pasti Pak. Mudah-mudahan berhasil. Baik, terima kasih ya Ibu sudah mau berbincang dengan saya. Gimana Ibu perasaannya Ibu? Alhamdulillah Pak, sekarang sudah lebih lega. Dari tadi pagi itu sebenarnya unek-unek udah di sini di kepala sudah banyak. Alhamdulillah dengan ngobrol dengan Pak Eman, hati saya lega dan lebih mantap untuk melaksanakan solusi yang saya utarakan tadi. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Sudah cukup Ibu? Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup Pak, terima kasih sekali Pak Eman sudah mendengarkan keluh kesah saya. Baik, kalau sudah cukup saya akhiri dulu Ibu ya. Terima kasih Iya. Bu Rati sudah mau ngobrol dengan saya, mencurahkan hatinya. Iya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Eman. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Rati. Gimana kabarnya ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu, luar biasa sekali hari ini. Alhamdulillah sehat. Mendung ya? Di sini mendung, di sana mendung Iya nggak Bu, Pak? di sini juga mendung Bu. Emang lagi situasinya seperti ini cuacanya. Mendung. Cuacanya seperti ini, mohon maaf sinyalnya juga jadi Iya kurang Ibu, betul bersahabat nopo sekali. nggih? Saya juga bolak-balik terlempar ini Ibu. Aih. Nggih. Gimana ini Pak Iman untuk pertemuan kita kali ini? Saya senang loh siang ini berjumpa dengan Pak Iman gitu. Kira-kira kita mau bahas Nah, apa ini? terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Saya pengen cerita nih Bu tentang sebenarnya gimana ya di sekolah saya itu Nggih. kendalanya seperti ini Bu. Pada saat jam istirahat itu kan istirahat hanya 15 menit nih Bu. Nah, Nggih. itu 15 menit itu kadang-kadang anak jajan itu lebih waktunya, kadang sampai 5 menit, Hmm. 10 menit, bahkan 15 menit begitu Ibu. Jadi mengganggu
waktu pelajaran jam berikutnya. Begitu, Ibu. Oh, begitu. Baik. Berarti dalam kesempatan kali ini masalah yang ingin Pak Eman bagikan itu yang ingin kita bicarakan itu adalah masalah tentang keterlambatan siswa masuk kelas setelah istirahat nih, Ya, Pak. kurang lebih begitu itu. Jadi waktunya kurang memenuhi nggih, hanya 15 menit nggih. Iya, Ibu, betul. Nggih. Eh, kalau boleh tahu itu penyebabnya karena apa, Pak? Penyebabnya bisa jadi karena yang pertama, Ibu ya. Yang pertama itu Nggih, siswa mengantri, Bu. Mengantri di kantin. mengantri. Karena kan di sekolah kami itu kantin hanya satu. Jadi mungkin anak-anak berebut untuk membeli, terutama kalau semisal membeli makanan yang membutuhkan proses seperti membeli mie, ada yang lain, itu kan membutuhkan waktu. Nah, itu petugas kantin hanya dua saja. Begitu. Jadi kantin hanya satu untuk satu sekolahan. Jadi mungkin berebut seperti itu. Nggih, berarti penyebab dari keterlambatan siswa masuk kelas ini karena antri di kantin nggih, Pak. Apalagi ketika membeli makanan yang memang dibuatnya fresh nggih, mie atau Iya. misalnya es kayak gitu nggih. Eh, dari hal itu sebetulnya situasi yang seperti apa yang Pak Eman inginkan terhadap anak setelah jam istirahat, Pak? Yang saya inginkan sih, Bu, anak-anak apa namanya bisa tepat waktu, Bu. Giliran sudah masuk, waktunya masuk, Masuk. semuanya masuk gitu. Pengennya sih seperti itu. Nggih, Apalagi kan terkadang anak terlambat juga karena ini, Bu, bermain. bermain. Nah, Nggih, karena berat bermain itu. Jadi masuknya itu nantilah Pak, masih pengen main begitu. nggih, Pengennya ya berarti jam 9 sudah masuk begitu. masuk. Nggih, berarti situasi idealnya memang pukul 9 anak-anak sudah selesai istirahat, sudah mulai belajar kembali nggih, Pak. Cuman Iya. tadi berarti faktornya selain antri di kantin juga anak-anak masih kekurangan waktu untuk bermain, begitu nggih? Iya, yang mempengaruhi itu juga itu. Karena Iya, mengantri membuang waktu mereka untuk kemana? bermain itu berkaitan. Atau kayaknya main dulu gitu, setelah itu haus terus beli jajan ternyata antri gitu nggak, Pak? Nah, kurang lebih sama seperti itu, Ibu. Oh, nggih. Baik, melihat hal itu, mungkin apakah Pak Eman sudah ada keinginan atau rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Ya, ingin ya Bu ya, pengen pengen anak. Halo, Pak Eman? Maaf saya tidak bisa mendengar, Pak. Ini dari sinyal saya atau sinyalnya Pak Eman, nggih? Nggih. Mohon maaf, Pak, mohon bisa diulang lagi gitu karena ini sinyalnya ada gangguan. Nggih, Pak Eman? Sebentar Bu, saya sedang ganti koneksi Bu. Nggih. Oh, nggih. Iya Bu, gimana Bu tadi Bu? Nggih. Nggih. Tadi saya belum belum mendengar jawaban yang tadi ingin saya ketahui, Pak. Apakah Pak Eman sudah punya rencana gitu untuk Kalau mengatasi rencana masalah sudah ini? ada sih Bu. Insya Allah sudah ada rencana yang pengen saya lakukan. Nggih. Nggih. Rencana apa saja nggih, Pak? Yang pertama saya pengen kembalikan ke kesepakatan kelas
mengingatkan kembali. Jadi sebelum istirahat itu saya ingatkan kembali ke anak tentang kesepakatan kelas, tentang kedisiplinan waktu istirahat, kapan harus masuk, gitu Bu. Jadi sebelum istirahat anak-anak diingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, gitu. Untuk Oh, nggih. yang kedua ini yang agak sulit Ibu, karena ini kan kantin di sekolah kami itu hanya satu Ibu. Mungkin karena satu kantin itu Nggih, untuk satu sekolah jadinya mengantri sehingga menyebabkan anak-anak terlambat masuk. Jadi rencananya mhm, saya sih inginnya membuat kantin lagi Bu. Jadi ada beberapa pedagang yang ada di kantin tersebut supaya anak-anak tidak mengantri lama dan tidak mengurangi waktu istirahat mereka. Gitu Bu. oh, nggih, baik. Luar biasa Pak, solusinya nggih. Yang pertama itu mengembalikan atau mengingatkan anak untuk kembali ke kesepakatan kelas nggih Pak. Itu bahwa kesepakatan kelas apa yang, sudah dibuat Pak, yang kaitannya dengan hal Kalau ini? kesepakatan kelas waktu dibuat di awal semester itu kita sepakat untuk disiplin waktu Ibu. Jadi disiplin kapan kita masuk, kapan kita istirahat, kapan kita masuk setelah istirahat, begitu. Itu salah satu kesepakatan kelas di Mhm, kelas kami. nggih. Berarti ke disiplin waktu nggih, dan juga untuk yang kedua adalah membuat kantin yang di dalamnya itu, ada beberapa pedagang Oke. sehingga anak-anak tidak perlu mengantri lama gitu. Nah dari solusi ini kira-kira presentase keberhasilan eh, solusi yang Pak Eman sudah utarakan itu berapa Kalau persen ya Pak? berbicara untuk persentasenya, kalau dari solusi yang pertama saya kira bisa lah Bu sampai 80 atau 90%. Tapi kalau untuk Oke, persentase keberhasilan yang solusi kedua ini agak ada tantangannya ya Bu ya, karena ini kan membuat enggak, kantin itu tidak mudah. tidak Iya, betul. ada uh, beberapa yang harus diperhatikan seperti dari wali murid, siapa tahu bisa membantu untuk membuatkan kantin, kemudian mencari pedagang-pedagangnya, kemudian dengan kepala sekolahnya apakah diizinkan, itu Ibu. Jadi harus ada sinergi antara wali murid, guru, dan kepala sekolah, gitu. Jadi membutuhkan waktu Iya. yang lama. Untuk persentasenya sendiri ya sekitar 60-70 lah kalau semisal itu. Karena ini kan prosesnya panjang itu, nggak bisa Oke. langsung. Oke, baik. Pemikiran yang sudah jauh nggih dari Pak Eman sebetulnya. Oke. Eh, dari situ sebetulnya dilihat dari presentasinya, menurut Pak Eman nih, ukuran keberhasilan dari yang Pak Eman rencanakan tadi itu apa Pak? Kalau ukuran keberhasilannya, eh, saya pengennya siswa masuk sudah tepat waktu Ibu. Jadi tidak mengganggu jam berikutnya. Bisa dikatakan berhasil ya kalau anak tersebut sudah bisa masuk ke kelas tepat waktu. Oke. Berarti tepat nggih, ukuran keberhasilannya itu adalah ketika anak-anak sudah berhasil masuk. Dari rencana yang sudah Pak Eman paparkan tadi, kira-kira potensi apa yang bisa Pak Eman manfaatkan untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Kalau potensi yang pertama dari siswanya sendiri itu harus Nggih, benar-benar apa namanya melaksanakan kesepakatan kelas. Itu yang pertama harus konsisten. Kemudian konsisten ya nggih. yang kedua kalau untuk membuat kantin ini potensinya itu wali murid itu banyak yang berjualan di luar sana di sekitar rumahnya begitu. Jadi mungkin bisa Mhm, diambil untuk bisa berjualan di sekolah
atau bisa dari pedagang-pedagang yang sekolah dimasukkan di dalam lingkungan sekolah. Tapi itu butuh apa ya, butuh kerjasama yang baik gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Eman. Jadi harus adanya kerjasama nggih, kolaborasi dari siswa, kemudian juga dari orang tua murid gitu nggih, yang barangkali sudah berdagang di luar untuk melakukan berjualan di lingkup sekolah gitu Pak. Apakah ada opsi lain Pak dari ini? Sementara ini belum Bu. Nanti coba saya pikirkan lagi Bu. Siapa tahu saya menemukan opsi lainnya. Nggih. Dari paparan Pak Eman tadi dari dua nggih, yang pertama adalah mengingatkan kembali anak-anak ke kesepakatan kelas dan membuat kantin, kira-kira yang lebih diprioritaskan nanti yang mana Pak? Kalau untuk prioritas saya yang paling bisa dilakukan dengan dalam waktu yang cepat ya yang pertama Ibu. Sedangkan yang kedua itu kan butuh proses. Karena itu melibatkan orang lain juga. Gitu. Mungkin yang paling Nggih. diprioritaskan dulu adalah yang mengembalikan ke kesepakatan kelas, konsekuen melaksanakannya. Konsekuen melaksanakannya, betul luar biasa. Eee, Kira-kira hal ini membutuhkan dukungan atau tidak, Pak? Menurut saya tetap membutuhkan dukungan kerjasama dari murid, dukungan dari wali murid, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari penjaga sekolah selaku yang apa? Selaku yang mengelola kantin Mengelola. itu. Nggih. Nggih. Kira-kira ada tantangannya tidak, Pak? Kendalanya mungkin dalam menerapkan rencana Kalau ini? yang pertama kendalanya itu harus benar-benar konsisten ya Bu ya. Mungkin harus benar-benar konsisten ini jadi antara guru dan siswa konsisten melaksanakan kedisiplinan. Kemudian yang kedua kendalanya mungkin anggaran Ibu, karena membuat kantin itu kan Anggaran, ya nggih. membutuhkan dana ya Bu ya, Betul, bukan hanya meja nggih. di sama kursi saja tapi kan tetap Sama butuh atap. ditata-tata nggih. Iya, butuh atap Nggih gitu nggih nggih, Ibu. baik. Eee Dari rencana yang tadi kira-kira Pak Eman, kapan akan melaksanakannya? Kalau yang pertama sih mungkin besok mulai dilaksanakan. Tapi kalau yang kedua ini mungkin saya konsultasi dulu dengan guru dan kepala sekolah apakah approve atau ditolak gitu. Insya Allah kalau memang itu hal baik, kayak dibicarakan dulu ya Pak, didiskusikan kayak gitu. Insya Allah ada jalan ya gitu. Eee, Iya, ada lagi yang harus diperhatikan atau misalnya upaya apa lagi untuk agar rencana ini dapat dilaksanakan dengan baik, Pak? Yang harus diupayakan Nggih. yang benar-benar harus ini gimana caranya anak-anak bisa tertib waktunya masuk begitu biar tidak mengganggu jam pelajaran berikutnya. Nggih. Berarti konsekuen ya Pak, komit nggih dengan apa yang sudah disepakati gitu. Kemudian dari rencana ini komitmen apa yang Pak Eman akan lakukan tindak lanjutnya? Komitmennya ya harus dilakukan secara rutin itu tadi untuk kesepakatan kelas. Terus yang kedua mengkomunikasikan dengan guru dan kepala sekolah. Kalau misalkan sudah di ACC nanti melanjutkan dengan rapat bersama wali murid untuk bagaimana terkait pembiayaan, bagaimana siapa yang akan menjual, siapa yang akan mengelola begitu. karena itu tidak simpel ya Pak. Betul tidak simpel itu. Walau
walaupun keduanya terlihat mudah gitu, tetapi harus ada komitmen yang tinggi untuk melaksanakan. Ya, luar biasa Pak Iman. Kiranya ada lagi yang akan disampaikan Pak? Saya rasa sudah cukup Ibu. Saya sudah lega bisa bercerita dengan Ibu. Ya, alhamdulillah memang tujuan pada percakapan kali ini untuk hanya sekedar mendampingi ya Pak. Sebetulnya bisa mencari solusi sendiri sebetulnya. Ya, tapi kan saya tetap butuh Oke. teman curhat, Ibu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Eman. Luar biasa sekali percakapan pada siang hari ini. Saya tertarik sekali karena memang tidak hanya di sekolah Pak Eman, di sekolah yang lain juga mungkin mengalami hal yang sama gitu. Jadi saya sangat tertarik nih, antusias ingin mengetahui nanti apa yang sudah nantinya Pak Eman lakukan, rencananya itu berjalan lancar atau ada kendala atau apa, mungkin kita bisa sharing-sharing kembali ya Pak. Ya, Bu. Siap, Ibu. Terima kasih sekali, mudah-mudahan percakapan pada siang hari ini bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan Oke. cerita saya, keluhan saya. Oke, terima kasih Pak Eman, sehat-sehat selalu. Ya Ibu, Ibu juga dan keluarga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.